Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang pertemuan kewirausahaan materi ke pertemuan ketiga tentang inovasi. Saya sendiri di sini Yusuf Kefas, MA 183035. Saya Muhammad Anggara, MA 182022. Saya Aditya Wijaya 181016. Dan saya sendiri Raden Muhammad Ismail, NIM saya MA 183055. Dan saya Yusuf Semulgai, NIM MA 182026. Ya, berikut kami akan menjelaskan tentang materi inovasi. Pengertian inovasi menurut para ahli. 1. Kotler, 1996. Inovasi adalah sesuatu yang berkenaan dengan barang, jasa, atau ide yang dirasakan baru oleh seseorang. Meskipun ide tersebut telah lama ada, tetapi dapat dikatakan suatu inovasi bagi orang yang baru melihat atau merasakannya. 2. Oslo Manual dalam Zuhal 2013. Inovasi adalah memiliki aspek yang sangat luas karena dapat berupa barang maupun jasa, proses atau metode pemasaran, atau metode organisasi yang baru atau telah mengalami pembaharuan yang menjadi jalan keluar dari permasalahan yang pernah dihadapi oleh organisasi. 3. Everett M. Rogers, 1983. Inovasi merupakan sebuah ide, gagasan, objek, dan praktik yang dilandasi dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau tertentu untuk diaplikasikan ataupun diadopsi. Pengertian inovasi kewirausahaan. Inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka pemecahan masalah dan menemukan peluang, doing new thing. Inovasi merupakan fungsi utama dalam proses kewirausahaan. Peter Drucker mengatakan inovasi memiliki fungsi yang khas bagi kewirausahaan. Dengan inovasi wirausahaan menciptakan baik sumber daya produksi baru maupun pengolahan sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai potensi untuk menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang signifikan antara sebuah ide yang timbul semata dari spekulasi dan ide yang merupakan hasil pemikiran, riset, pengalaman, dan kerja yang sempurna. Hal yang lebih penting, proses inovasi dimulai dengan analisis sumber daya kesempatan yang menjadi objek. Inovasi bersifat konseptual dan perseptual, dapat dipahami dan dilihat. Inovator harus melihat, bertanya, dan mendengar orang lain dalam mencari inovasi. Ciri-ciri inovasi. Ciri-ciri inovasi menurut Stephen Robbins 1994 memiliki ciri khas yang artinya sebuah inovasi memiliki ciri yang khas dalam setiap aspeknya, entah itu dalam program, ide atau gagasan, tatanan, sistem, dan dalam kemungkinan hasil yang baik sesuai yang diharapkan. Memiliki ciri atau unsur kebaruan, yang artinya yaitu sebuah inovasi harus memiliki suatu karakteristik yang sebagai suatu karya dan buah pemikiran yang memiliki keoriginalan dan kebaruan. Dalam program inovasi ini dilakukan lewat program yang terencana, yang artinya bahwa suatu inovasi dilakukan lewat suatu bentuk proses yang tidak tergesa-gesa, tapi dipersiapkan dengan secara matang, jelas, dan direncanakan terlebih dahulu. Suatu inovasi yang diluncurkan memiliki suatu tujuan. Suatu program inovasi yang dilakukan harus memiliki arah kemana tujuannya dan target yang ingin dicapai. Selanjutnya, karakteristik inovasi. Inovasi bukan hanya diciptakan sesuatu yang baru, namun juga memiliki karakteristik tertentu sehingga suatu produk, layanan, atau proses merupakan dapat dikatakan sebagai inovasi. Rogers 1983 mengemukakan 5 karakteristik inovasi. Yang pertama, keunggulan relatif. Keunggulan relatif adalah derajat di mana inovasi tersebut dianggap lebih baik atau unggul dari yang pernah ada. Hal ini dapat diukur dari beberapa segi, seperti ekonomi, prestasi sosial,
kenyamanan, dan keputusan. Yang kedua, kompatibilitas. Kompatibilitas adalah derajat di mana inovasi tersebut dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang berlaku, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan pengadopsi. Sebagai contoh, jika suatu inovasi atau ide baru tertentu tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, inovasi itu tidak dapat diadopsi dengan mudah. Yang ketiga, kerumitan. Kerumitan adalah derajat di mana inovasi dianggap sebagai suatu yang sulit untuk dipahami dan digunakan. Beberapa inovasi tertentu ada yang dengan mudah dapat dimengerti dan digunakan oleh pengadopsi. Dan ada pula yang sebaliknya. Semakin mudah dipahami pengadopsi, semakin cepat suatu inovasi dapat diterima. Yang keempat, kemampuan diuji cobakan. Kemampuan untuk diuji cobakan adalah derajat di mana suatu inovasi dapat diuji coba batas tertentu. Suatu inovasi yang dapat diuji cobakan dalam setting sesungguhnya umumnya akan lebih cepat diadopsi agar dapat dengan cepat diadopsi. Suatu inovasi harus mampu mengemukakan keunggulan. Yang kelima, kemampuan untuk diamati. Kemampuan untuk diamati adalah derajat di mana hasil suatu inovasi dapat dilihat orang lain. Semakin mudah seseorang melihat hasil suatu inovasi, semakin besar kemungkinan orang atau kelompok orang tersebut dapat mengadopsi. Jenis-jenis inovasi. Yang pertama, penemuan. Kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Konsep ini cenderung disebut revolusioner. Contohnya, penemuan pesawat terbang oleh Wright bersaudara, telepon oleh Alexander Graham Bell. Kedua, pengembangan. Pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Konsep ini menjadi aplikasi ide yang telah ada berbeda. Misalnya, pengembangan MCD oleh Ray Kroc. Yang ketiga, duplikasi. Peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang telah ada. Meskipun demikian, duplikasi bukan semata meniru, melainkan menambahkan sentuhan kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Misalnya, duplikasi perawatan gigi oleh Dan Lane. Yang keempat, sintesis. Perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan dan dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan dengan cara baru. Misalnya, sintesis pada arloji oleh Casio. Selanjutnya, prinsip-prinsip inovasi. Yang pertama, prinsip keharusan. Keharusan menganalisis peluang. Semua sumber peluang inovatif harus dianalisis secara sistematis. Tujuannya adalah mencari peluang yang benar-benar sesuai dengan inovasi yang akan dilakukan. Yang selanjutnya, keharusan memperluas wawasan. Makin banyak hal-hal baru yang kita dapat, makin mudah bagi kita untuk mencari gagasan yang inovatif. Memperluas wawasan dapat dilakukan dengan cara lebih banyak membaca, melihat, mendengar, dan merasakan. Selanjutnya, keharusan untuk bertindak efektif. Syarat bagi keefektifan sebuah inovasi adalah kesederhanaan. Sehingga timbul pernyataan, hal ini sebetulnya sederhana, mengapa tak kepikiran sebelumnya? Yang selanjutnya, keharusan untuk tidak berpikir muluk. Memiliki impian yang besar memang bagus. Hal ini merupakan sumber inspirasi untuk melakukan sebuah inspirasi. Tetapi akan lebih baik jika dari hal-hal lebih kecil terlebih dahulu. Yang kedua, prinsip larangan. Prinsip larangan untuk berlagak pintar. Jangan melakukan hal yang melebihi kemampuan yang dimiliki karena hal tersebut akan mengakibatkan kegagalan. Selanjutnya, larangan untuk rakus. Tetaplah fokus pada tema inovasi yang telah dipilih. Semakin kita menjauh dari tema tersebut, akan makin menyebar pekerjaan yang dilakukan, dan ini juga akan mengakibatkan kegagalan. Selanjutnya,
larangan untuk berpikir terlalu jauh ke depan. Semakin kita berpikir terlalu jauh ke depan, semakin banyak unsur ketidakpastian yang dihadapi, termasuk juga ketidakpastian untuk mencapai keberhasilan. Selanjutnya masuk pada generasi inovasi. Banyak perubahan fundamental bagaimana perusahaan menghasilkan ide dan nilai-nilai baru dan membawanya ke pasar selama abad 20. Pada abad ini di mana model inovasi tertutup cukup berhasil meningkatkan kinerja perusahaan. Namun seiring dengan banyaknya penemuan teknologi informasi menjadikan banyak kritikan terhadap model inovasi tertutup dan bergerak ke arah model inovasi terbuka. Perubahan-perubahan ini memberikan dampak perubahan pada dunia akademik di dalam melihat fenomena dan keterkaitan dengan disiplin ilmu yang berbeda semakin terbuka daripada abad sebelumnya. Dan berikutnya masuk pada kesimpulan. Inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka pemecahan masalah dan menemukan peluang. Doing new thing. Inovasi merupakan fungsi utama dalam proses kewirausahaan. Dan berikut berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak karakteristik inovasi. Di antaranya, 1. Keunggulan relatif adalah derajat di mana inovasi tersebut dianggap lebih baik atau unggul dari yang pernah ada. 2. Kompatibilitas adalah derajat di mana inovasi tersebut dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang berlaku. 3. Kerumitan adalah derajat di mana inovasi dianggap sebagai suatu yang sulit untuk dipahami dan digunakan. 4. Kemampuan untuk diuji cobakan adalah derajat di mana suatu inovasi dapat diuji coba batas tertentu. Dan yang kelima, kemampuan untuk diamati adalah derajat di mana hasil suatu inovasi dapat dilihat orang lain. Cukup sekian penjelasan dari kami kelompok 3 tentang inovasi. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hey. Tadi malam kan? Iya, Iya. udah malam.